Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata pelajaran sejarah hari ini dengan Ibu Kiki. Di sini kita akan meneruskan materi sejarah kita pada minggu lalu, yaitu materi hari ini tentang sikap kaum pergerakan pada masa kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, sikap pergerakan kaum pergerakan yang ada di Indonesia ini, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menanggapi kebijakan Jepang tersebut, di mana yang telah kita bahas minggu lalu, Jepang itu memberikan kebijakan kepada masyarakat Indonesia dengan memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, mempermudah dalam urusan agama, kemudian memperbolehkan masyarakat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, meskipun Jepang telah memberikan kebijakan seperti itu kepada masyarakat Indonesia, para tokoh pergerakan bangsa ini tidak begitu percaya kepada Jepang, dikarenakan para tokoh pergerakan ini masih mengira bahwasanya Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk menjajah. Nah, jadi dari pergerakan ini, kaum pergerakan ini selalu memberikan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan dan menanggapi kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang di Indonesia. Yaitu terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan yang ada di Indonesia ini dalam menghadapi kebijakan tersebut. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, memanfaatkan organisasi yang didirikan oleh Jepang, di mana kelompok ini sering disebut dengan kolaborator atau di mana para tokoh pergerakan bangsa Indonesia selalu bersifat kooperatif kepada Jepang karena para tokoh ini mau bekerjasama dengan penjajah yaitu Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, cara pergerakan ini merupakan salah satu pergerakan diplomasi yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di Indonesia, karena mereka beranggapan bahwasanya dengan cara berdiplomasi atau bekerjasama, para tokoh pergerakan ini dapat membuat bangsa Indonesia ini merdeka dengan bantuan Jepang tadi. Nah, tokoh-tokoh dari pergerakan ini yaitu yang dipimpin oleh para organisasi putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, para tokoh inilah yang lebih menonjol untuk memanfaatkan organisasi yang didirikan oleh Jepang di Indonesia. Dari organisasi ini, yaitu organisasi putra, para tokoh ini memanfaatkan organisasi putra ini sebagai sarana berkomunikasi kepada rakyat. Mereka berkomunikasi bahwasanya Indonesia harus merdeka dari jajahan Jepang. Nah, dengan adanya memanfaatkan oleh para tokoh ini, membuat Jepang sebagai pendiri dari organisasi putra, salah satunya ini, membuat organisasi ini dibubarkan karena mereka beranggapan organisasi ini dapat menghancurkan atau dapat memukul mundur Jepang di Indonesia. Jadi dihancurkannya atau dibubarkannya putra dari Indonesia, kemudian digantikan dengan organisasi lain disebut dengan Barisan Pelopor. Namun kembali lagi organisasi Barisan Pelopor ini kembali dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia untuk melawan atau untuk mengkampanyekan perjuangan kemerdekaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara tersembunyi oleh para tokoh pergerakan Indonesia. Yaitu awal mula dari gerakan bawah tanah ini didirikan pada saat diberlakukannya pelarangan didirikannya politik yang ada di Indonesia, di mana dengan partai politik yang ada di Indonesia ini selalu dijadikan oleh para pergerakan tokoh Indonesia ini sebagai ajang untuk mengkampanyekan kemerdekaan. Nah, jadi dari sinilah Jepang melarang berdirinya partai politik pada masa Jepang, yang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Nah, gerakan bawah tanah ini dilakukan secara tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang, yang tentunya dilakukan secara tersembunyi. Kemudian dalam melakukan perjuangan ini mereka terus melakukan konsolidasi atau semacam diskusi-diskusi dalam memajukan kemerdekaan Indonesia. Nah, ide-ide atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pergerakan Indonesia ini dilakukan secara tersembunyi, salah satunya di Asrama Putra untuk melakukan pertemuan-pertemuan diskusi tersebut. Nah, penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus mereka kobarkan melalui gerakan bawah tanah ini. Nah, ada tuh tokoh-tokoh yang
masuk dalam gerakan bawah tanah. Di sini ada tokoh Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Soekarni, Amarani, Sukana, Khairul Saleh, dan Agus Syarifudin. Nah, dari tokoh-tokoh ini, jika anak-anak sudah membaca, bahwasanya tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang turut andil dalam kemerdekaan Indonesia atau ke peristiwa Mas Demplong. Nah, di sini mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah yang merupakan perang Jepang dengan sekutu pada saat itu. Nah, bangsa Indonesia ini, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi atau radio pada saat itu karena Jepang beranggapan bahwasanya dengan Indonesia memiliki pesawat radio, Indonesia dapat mengetahui keadaan Jepang pada saat itu yang sebenarnya sedang mengalami kekalahan atau kemunduran. Nah, yang ketiga, di sini perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan peperangan yang dilakukan oleh masyarakat dan para tokoh yang ada di Indonesia. Nah, di sini terdapat 4 perlawanan. Yang pertamanya ini perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Cotpring, Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati oleh Jepang. Kemudian perlawanan yang kedua itu perlawanan Singaparna di Jawa Barat. Singaparna ini dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang pada tanggal 24 Februari 1944. Nah, dengan meletusnya perlawanan tersebut terhadap tentara Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa ini dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Nah, perlawanan ketiga yaitu perlawanan Indramayu di Jawa Barat. Perlawanan ini pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin oleh Haji Madrian menolak penguatan padi yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu. Nah, perlawanan ketiga yaitu perlawanan peta di Blitar di Jawa Barat. Nah, perlawanan peta ini merupakan perlawanan terbesar oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, perlawanan peta ini merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang, di mana organisasi peta ini sebenarnya dulu telah dibuat oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Namun organisasi peta ini dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh pejuang Indonesia untuk melawan Jepang. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodacon atau komandan peleton pada peta pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Nah, kemudian para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili dan di mahkamah militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati seperti Dr. Ismail Muradi, Suparyono, Halir Mangkubijaya, Sunarto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya, kemudian besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Nah, jadi dari berbagai macam perlawanan tersebut, Jepang kembali tidak berhasil dalam meyakini bangsa Indonesia bahwa Jepang itu datang ke Indonesia untuk membantu Indonesia. Nah, dari penjelasan Ibu pada materi ini, jika ada pertanyaan dari anak-anak bisa tanyakan di Google Classroom atau di WA Group. Mungkin pertemuan materi kita pada hari cukup sampai di sini. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.